Assalamualaikum, hai apa kabar semuanya? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Gimana lebaran ya? Seru? Seru banget dong. Gimana, apakah seseru dengan film ini? Film yang kenapa harus nonton yang sunat, kalau yang nggak sunat juga bisa bikin lo ulala. Ambigu? Loh, filmnya sendiri yang tayang dengan dua versi berbeda, uncut dan cut, nggak sunat dan sunat. Kalau lo pikir horor Indonesia udah habis idenya, coba masuk pabrik ini. Lo bakal keluar dengan mental lebih terasah atau malah trauma lebih parah. Industri film Indonesia udah kayak warteg 24 jam. Selalu ada yang baru, selalu ada yang ngegas, dan selalu ada yang bikin perut lo mulas. Pabrik Gula adalah entry terbaru dari Simple Man Universe, tempat dimana hantu-hantu lokal unjuk gigi sambil ngetawain orang yang gampang kaget. Tapi kali ini ada yang beda. Film ini tayang dalam dua versi, cut dan uncut. Kalau aku nonton yang uncut, dan mari kita bahas apakah ini beneran versi full powernya atau cuma akal-akalan marketing MD Pictures doang buat bikin lo pada penasaran. Ceritanya simple tapi efektif. Sekelompok buruh musiman kerja di pabrik gula tua. Tapi seperti semua tempat tua dalam film horor, pabrik ini punya aturan. Aturan yang dilanggar. Tentu saja, karena kalau enggak, filmnya bakal selesai dalam 15 menit. Nah, dua manusia berdosa bikin onar dan membangunkan penghuni dunia lain yang nggak suka tempat sakral mereka dicemari. Akibatnya apa? Ya teror gaib, kerasukan, jeritan, dan ritual aneh yang mulai memenuhi pabrik tersebut. Sekilas pabrik gula kayak KKN di Desa Penari, tapi kalau KKN itu horornya pedes level sedang. Nah, ini kayak horor dengan ekstra cabai rawit dan bonus setan yang gak sabar main kucing-kucingan sama manusia. By the way, The Meat Jumbo berwarna hitam legam sepertinya akan jadi tren baru di industri film horor lokal. Why? Karena Kodrat 2 dan pabrik gula ternyata samaan soal ini. Sinematografi dan visual, Awi Suryadi beneran serius dalam meracik atmosfer film ini. Mulai dari tone gradingnya, bayangan panjangnya, pencahayaan redup yang bikin nuansa pabrik makin lama makin nyempit kayak jalan ke rumah mantan. Setiap sudut pabrik dipoles dengan detail menyeramkan, dan ini bukan sekedar latar horor biasa. Bahkan, semua sudah terlihat hampir sempurna sejak filmnya dimulai. Sebuah opening scene yang didramatisir demi memperlihatkan para buruh musiman yang pergi dengan harapan pulang nanti bawa uang buat keluarga di kampung. Suara dan musik. Kalau lo nonton di IMAX, siap-siap kuping lo pada digetok sama sound design-nya. Suara bisikan halus, deritan mesin tua, sampai jeritan mendadak bikin lo semua berasa ada di pabriknya langsung. Musiknya menegangkan dan mencekam. Sound mixingnya nggak main-main, dan di setiap detiknya beneran dimanfaatin buat nge-build tensi. Jadi IMAX ini nggak gimmick. Untuk pengalaman menonton yang lebih maksimal, versi uncut dan nonton di layar IMAX adalah opsi paling cerdas. Yes, harga tiket ya 11-12 kan sama yang cut. Benedictus dan Arif adalah highlight utama dalam film ini. Duo ini kayak penyelamat di tengah teror. Ngasih komedi yang gak maksa tapi tetap bikin kita ngakak. Karakter lain juga gak asal numpang lewat. Mereka beneran berusaha bikin kita peduli, walau beberapa terasa klise ala film horor MD lainnya. Naning si paling bersinar, si centil tapi binal ini paling tahu kapan harus show off. Dan ya, Erika Carlina membayar semua itu dengan performa aktingnya yang improve dibandingkan film-film dia sebelum pabrik gula ini. Final act keserupan Wati juga scene terbaik. Sementara karakter lain yang gak aku sebutin punya performa yang seimbang satu dengan yang lain. Melalui film ini, lo bakal dapat paket lengkap teror, kerasukan brutal, bayangan misterius, ritual berdarah, dan setan-setan unik kayak Maharatu lah, atau Dalboh si tanduk raksasa, manusia gosong, Nyi Wulengi, sampai wanita Belanda tanpa kepala, setan ngompol rumah sakit jiwa, ada. Setan naik sepeda, ada. Setan yang cuma diem doang tapi tetap seram, ada. Walau akhirnya menyisakan banyak tanda tanya. Jika sejak awal, peringatan jam kuning dan merah dibuat untuk mencegah gangguan makhluk gaib terhadap para buruh karena para arwah korban kebakaran akan gentayangan di jam terlarang. Lantas gimana tuh dengan sosok-sosok lain seperti wanita Belanda tanpa kepala, setan naik sepeda, demit ngompol?
Apakah mereka juga korban kebakaran atau sekedar penghuni lama yang kebetulan betah menetap di pabrik tersebut? Cobalah kalau kalian punya teori, silahkan share aja di kolom komentar biar kita bisa sama-sama diskusi. So, apakah ini horor terbaik Indonesia? Well, enggak juga. Pabrik Gula lebih serem dari KKN di Desa Penari, tapi enggak lebih baik dari Kodrat 2 yang kebetulan tayang berbarengan. Banyak jumpscare yang bisa ditebak, tapi ada juga beberapa adegan yang beneran bikin bulu kuduk berdiri tanpa harus tiba-tiba ngebuah di muka lo. Ya, tipikal AMD lah, sadar kalau jumpscare mereka nggak akan ngena kalau nggak dibarengi sama dentuman sound yang bikin telinga lo uji nyali. Uncut version worth it atau cuma gimmick? Nah, ini yang banyak ditanyain orang. Apakah uncut version atau versi yang nggak sunat ini lebih brutal? Jawabannya nggak juga. Apakah adegan seksnya beneran segila itu? Jawabannya cuma semenit, nggak penting-penting amat. Lo nggak bakal dapat adegan gore kayak film Evil Dead atau Hereditary, bahkan dibandingkan Sewu Dino. Kekerasan di film ini masih lebih santun lah. Jadi kalau kalian nonton yang versi 17 plusnya, sebenarnya nggak rugi apa-apa sih. Versi 21 plus lebih ke sensasi, wah, aku nonton yang lebih spesial nih. Padahal ya nggak jauh beda juga. So, jangan bersedih ya sayang. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jelas sinematografinya apik, suasana pabrik mencekam. Aktingnya solid, terutama dari duo komedi. Sound mixingnya gila, bikin tegang terus. Lebih seram dari KKN di Desa Penari. Dan terakhir, komedinya pas dan gak maksa. Kekurangan, masih banyak klise horor Indonesia. Beberapa jumpscare mudah ditebak. Karakter ada yang kurang dikembangkan. Versi uncut, overhype. Ekspektasi kita terlalu ketinggian. Pabrik Gula bukan film horor yang revolusioner, tapi tetap layak buat ditonton, terutama di bioskop bareng teman-teman yang gampang panik. Awi Suryadi memperbaiki beberapa kesalahan di KKN di Desa Penari, dan ngasih cerita yang lebih ramping, komedi yang lebih pas, dan horor yang lebih ngena. Ya, walaupun ini subjektif. Tapi ya begitulah, film ini juga masih kebantu dengan hype. Kalau lo cuma mau fun, teriak, ketawa, dan nostalgia sama horor Indonesia yang lebih well made, ini film yang cocok sih. Tapi kalau lo mengharapkan sesuatu yang beneran groundbreaking, lo mungkin bakal ngerasa ada yang kurang. Apalagi kalau lo sampai detik ini masih mikir, itu gimana soal perhiasan tak kasat mata, katanya tak kasat mata, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Lah kenapa semua orang bisa ngelihatnya? Tak kasat mata. Kayak mana tuh nyet? Jadi gimana? Kalian suka dengan review ini? Kalau suka, silahkan like videonya. Kalau tidak suka, dislike juga boleh. Dan jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng-bareng mengenai film Pabrik Gula ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review, ajak keluarga kalian untuk subscribe channel ini, biar banyak lagi yang kenal. Terima kasih untuk semua dukungannya, I love you full. Kalau begitu, aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.